Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini dari lokasi Munas Partai Golkar hingga sore ini, saya akan sapa langsung Rifana Pratiwi yang berada di lokasi Munas Partai Golkar. Rifana, selamat sore. Ada update informasi terbaru apa dari arena Munas Partai Golkar? Selamat sore Elvira, saya seperti deja vu ya, mengulang kembali peristiwa Musyawarah Nasional Partai Golkar di tahun 2017 dan juga di tahun 2019 di mana saya hadir langsung pada saat itu untuk mengikuti Musyawarah Nasional pemilihan Ketua Umum Partai Golkar. Jadi ini seperti peristiwa yang berulang saja. Nah, kita akan langsung membahas nanti apakah forum dari Musyawarah Nasional Partai Golkar ini adalah forum formalitas belaka. Kita akan membahasnya bersama dengan dua orang narasumber yang sudah bersama saya pada sore hari ini. Ada Bang Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis dan Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro. Selamat sore Bang Erwin, selamat sore Mas Agung. Sore, Nana. Oke, saya mau langsung aja nih ke Bang Erwin. Bang Erwin, sama seperti tahun 2017, 2019 ini seperti sejarah yang berulang saja bahwa calon Ketua Umum Partai Golkar hanya ada satu. Jadi sudah tidak ada lagi aroma kompetisi. Golkar seperti kehilangan selera berkompetisi dalam pemilihan Munas Ketua Umum, Bang Erwin. Gimana? Ya memang begini, Golkar mengedepankan musyawarah. Kita punya Munas ya terakhir itu di Riau yang kemudian melahirkan Nasdem. Kita tidak ingin perpecahan di Partai Golkar bahwa setelah Munas kemudian yang kalah mendirikan partai. Jadi kita mengedepankan asas musyawarah di Partai Golkar. Sehingga setelah Munas Riau yang lalu, Munas-Munas itu kemudian menjadi agenda musyawarah. Ya, tentunya ini Munas Musyawarah Nasional. Jadi kalau Munas Musyawarah Nasional itu tidak perlu ada calon lain ya, jadi cukup satu calon saja. Jadi tidak perlu ada aroma kompetisi, padahal kita tahu Partai Golkar adalah partai TBK, terbuka. Pemilik sahamnya banyak, bukan partai yang diwariskan seperti partai-partai lain begitu seperti PD Perjuangan ataupun Demokrat ataupun Nasdem. Ini partai pemiliknya ini pemilik suara banyak, tapi tidak ada aroma kompetisi, Bang Erwin. Itu gimana? Ya sekali lagi bahwa kita tidak ingin ada suasana perpecahan di Partai Golkar setelah Munas Riau ya 2009. Waktu itu di mana Bang Abu Rizal Bakri dan Bang Surya Paloh pada saat itu. Di situ kita melihat aroma perpecahan di tubuh Golkar sangat kuat. Kemudian setelah itu muncul partai yang namanya Nasdem setelah Munas Riau tersebut. Sehingga spirit yang ingin kita bawa di Partai Golkar adalah bagaimana ada forum lobby-lobby ya yang ada di antara para wakil ketua dan sebagainya untuk kemudian bisa membuat musyawarah dan kemudian Munas ini kita membahas apa yang menjadi hal-hal yang sebenarnya penting. Bang Erwin, kalau Anda katakan bahwa ini tahun 2009 ya, kita berkaca 2014 itu Golkar terbelah pada saat itu Pak Abu Rizal Bakri tetap maju, kemudian Golkar dibelah ada Golkar versinya Pak Agung Laksono dan 2016 Pak Setia Novanto maju, Pak Ade Komarudin maju, Pak Haji Syamsuddin maju, ada kompetisi di tahun 2016 pada saat itu. Jadi artinya argumentasi Anda tadi agak nggak tepat nih Bang Erwin. Begini, 2016 itu gak ada perpecahan, semua diakomodir ya. Yang terpilih Bang Setnov ya waktu itu. Ada kompetisi. Kompetisi ada, ya. Tetapi kemudian ada konsensus juga bahwa yang terpilih adalah Pak Setia Novanto. Dan akhirnya setelah pemilihan suara, sempat ada pemilihan suara. Iya, tetap ada pemilihan karena ada pendaftaran dari kader Partai Golkar. Yang menjadi isu Anda ini kan adalah tidak ada yang mendaftar. Karena yang daftar cuma satu orang. Ya, yaitu namanya Pak Bahlil hadir ya. Jadi sekali lagi bahwa kita sudah membicarakan hal-hal di luar forum Munas ini dengan semangat musyawarah itu. Oke. Saya mau ke Mas Agung. Mas Agung, meskipun tadi semangatnya musyawarah, tapi saya meyakini Anda punya pendapat yang mungkin sama dengan saya ataupun dengan masyarakat begitu ya, bahwa Golkar sudah kehilangan aroma untuk berkompetisi. Sudah nggak ada lagi tuh kompetisinya di Pileg. Orang-orang Golkar yang maju Pilpres dan Pilkada. Kandidasi ketua umum itu beda sekali loh. Itu kompetisi politik adanya di Pilkada, Pileg, dan Pilpres. Oke, di Pilkada, pemilu nggak apa-apa berkompetisi. Tapi kalau di partai kita musyawarah supaya kita bersatu.
Ya, Anda melihatnya gimana Mas Agung? Ya, saya bagi dua fragmen ya Mbak Nana, Bang Erwin. Pertama secara eksternal publik melihat semacam ada cipta kondisi. Oke, operasi Bahwa cipta kondisi ya. Ya, cipta kondisi bahwa Golkar dalam posisi yang dalam tanda petik terkondisikan agar bisa mengikuti ritme-ritme formal aturan maupun formal agenda-agenda ke depan yang memang sangat mendesak. Katakanlah ada pilkada, kemudian katakanlah ada pembagian kursi menteri dan seterusnya. Yang kedua ada fragmen internal di mana di sana kita lihat, dan saya mengutip bukunya Bang Erwin Aksa, jalan tengah untuk partai tengah ya Bang. Seperti itu. Artinya apa? Di tengah dinamika konflik dan kompetisi yang ketat, Golkar memilih jalan yang damai, jalan yang smooth, supaya apa? Supaya konsolidasi dan kesolidan partai itu tetap terbentuk, tercipta. Dan ini saya kira arahan yang cukup bijak, karena memang ketika dipaksakan dalam konteks yang lebih jauh, efeknya bukan hanya soal soliditas, ada kekhawatiran partai ini bisa terpecah belah, padahal dalam waktu dekat ada beberapa arena formal yang harus dilalui oleh Partai Golkar itu sendiri, seperti itu. Mas Agung, Anda mengatakan bahwa ada semacam operasi cipta kondisi. Menurut Anda siapa yang melakukan operasi cipta kondisi sehingga semua pemilik suara di Golkar, semua pemegang saham di Golkar tidak berselera lagi untuk berkompetisi, kemudian memilih musyawarah karena sudah ada operasi cipta kondisi itu. Menurut Anda siapa Ya yang sederhananya. punya kepentingan itu dan bisa melaksanakan itu? Ya kalau kita sederhanakan ada invisible hand lah. Tapi Oke. kalau misalkan Pak Erlangga itu Menko Perekonomian, ketika beliau mundur otomatis yang bisa melakukan manuver-manuver tajam untuk membuat beliau akhirnya mengundurkan diri, berarti ada otoritas yang lebih tinggi sehingga bisa membuat beliau Menko Perekonomian mundur dengan sendirinya. Padahal itu semua saya lihat tidak dalam konteks ada permasalahan yang cukup mendasar ya. Karena apa? Karena Golkarnya berprestasi, kader-kadernya solid, bahkan sebelum Pak Erlangga mundur secara aklamasi ingin mendukung Pak Erlangga maju lagi dan terpilih kembali, seperti itu. Oke, jadi ada invisible hand. Saya langsung aja, kalau Mas Agung nggak berani bilang, kita akan bilang bahwa di Golkar ini konsepnya adalah kekaryaan. Mengabdi kepada pemerintah, begitu kan? Ya, Berkarya untuk pemerintah, artinya Ya. yang punya saham terbesar adalah pemerintah, komisaris utamanya adalah pemerintah Bang Erwin. Jadi invisible hand yang dimaksud yang melakukan operasi cipta kondisi, yaitu memang Panglima tertinggi Republik ini, maksudnya pemerintah gitu. Ya memang saya katakan lagi bahwa kita ingin musyawarah supaya tidak terjadi perpecahan. Bahwa Golkar sejak berdiri berada dalam pemerintahan itu juga kita harus akui bahwa sejak berdiri Partai Golkar itu selalu menjadi penopang atau pendukung pemerintah dan selalu berada di pemerintahan. Oke. Dan Golkar selalu memiliki teknokrat yang dititipkan di pemerintahan. Jadi bagi Golkar apa yang menjadi Munas kali ini itu hal yang biasa karena memang Oke. ini kegiatan 5 tahunan Partai Golkar. Jadi Bang Erwin, saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa siapapun yang menjadi calon ketua umum Partai Golkar itu harus mendapatkan restu dari kekuasaan, dari presiden. Saya akan tanya langsung begitu. Kita tentunya sebagai partai yang berada dalam koalisi pemerintahan sekarang ini dan dalam koalisi pemerintahan yang akan datang tentunya ada diskusi. Ada diskusi. Ada diskusi dengan Ya, presiden, ya, pasti dengan pemerintah. Dan Ada itu restu kan? tentunya semua Yang semua direstui oleh presiden. komponen itu ada. Oke. Ya kan? Endorsement namanya. Endorsement. Ya. Jadi perlu endorsement siapapun jadi yang ingin maju. bahasanya itu adalah endorsement. Jadi siapapun kalau endorsement cuma satu, ya berarti cuma satu orang yang diberikan endorsement. Oke. Jadi memang dibutuhkan endorsement dari kekuasaan dari presiden bagi siapapun yang ingin maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar. Karena itu kita bagian dari koalisi. Tentunya kita tanya kepada pimpinan-pimpinan partai. Ya tentunya pimpinan partai punya endorsement kepada seseorang yang tentunya bisa diajak bicara atau diajak Tapi endorsementnya lebih utama dari presiden dong. Ya tentunya Golkar hal mengabdi tersebut ke silahkan ditanyakan berkarya kepada pemerintah. Presiden. Tapi sekali lagi bahwa Golkar melakukan pembicaraan, termasuk ke presiden. Termasuk ke presiden. Sudah diakui bahwa ada pembicaraan kepada presiden, ada endorsement dari presiden. Jadi menurut Anda ini Munas hanya formalitas belaka, Mas Agung? Kalau dilihat dari suasana di sini saya lihat sangat semarak, sangat meriah ya. Tapi memang susah untuk tidak mengaitkan ini sebatas formalitas karena saya merasa ini bukan jati Golkar yang sesungguhnya karena
terlihat tenang, senyap, damai gitu ya, semuanya berjalan satu suara seirama. Biasanya yang kita tahu dinamika di Golkar itu tadi ya, kompetisi konsensus, bahkan sampai konflik, berbuah partai-partai baru seperti itu. Nah, hari ini ada dua keping mata uang yang saya lihat. Di satu sisi bagus untuk kesolidan partai, tapi di saat yang sama ada sisi di mana saya khawatir demokratisasi dan demokrasi di internal partai ini sedikit banyak akan tereduksi dan terganggu perlahan demi perlahan seperti Oke, itu. jadi demokrasi akan sedikit tergerus di internal Partai Golkar. Nanti kita akan bahas lebih dalam ya. Apakah Munas yang hanya formalitas belaka ini menurut Mas Agung akan menghasilkan sesuatu yang extraordinary atau memang kita udah tahu aja hasilnya, ketua umumnya sudah ada, tapi mungkin ada posisi-posisi lain yang ada kejutan, ada extraordinary, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kita akan kembali. Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom langsung dari Arena Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golkar di Jakarta Convention Center. Saya masih bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa sekaligus Wakil Ketua Penyelenggara Munas ya. Bang Erwin Aksa dan juga Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif dari Trias Politika. Saya mau kembali lagi ya ke Bang Erwin. Bang Erwin, kalau memang endorsement itu sudah diberikan ya oleh Presiden, artinya memang hanya satu nama Pak Bahlil itu memang di-endorse dari awal oleh Presiden untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Jadi memang nggak ada nama lain ya. Memang the one and only yang di-endorse oleh Presiden Jokowi itu Pak Bahlil. Yang di-endorse oleh Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih juga Pak Bahlil kan? Jadi kalau kita berbicara lagi aturan Munas, anggaran dasar Munas, bahwa calon itu harus memiliki sekurang-kurangnya 30%. Minimal 30%. Ya. Oke. Nah, Pak Bahlil sudah didukung 400 suara ya, DPD 2 dan DPD 1. Jadi sudah lebih dari cukup. Nah, jadi kalau kita berbicara endorsement, kembali lagi bahwa endorsement dari pemegang hak suara itu sudah mencukupi bahwa Pak Bahlil sudah bisa dikatakan aklamasi nanti terpilih. Ya, tinggal waktunya. Oke, dukungan yang sebegitu banyak, lebih dari 30%, mencapai 83% dari pemilik suara ini kan karena memang ada endorsement. Ada tanda-tanda ataupun endorsement dari kekuasaan yang turun sehingga kemudian diikuti oleh para pemilik suara, begitu kan Bang Erwin? Kalau kita berbicara di arena Munas. Oke. Ya, bukan di luar Munas. Ya. Kalau di luar Munas ya silakan Nana mencarilah narasumber. Kalau di arena Munas ini yang memiliki endorsement itu adalah pemegang suara. Nana. Tapi pemegang suara ikut nggak? Kenapa? Kepada endorsement tertinggi dari saya kira pemegang suara Presiden tidak pernah bertemu dengan siapapun yang ada di luar dari arena ini. Tetapi bagaimanapun mereka bertemu dan melakukan pembicaraan satu dengan yang lain. Pertemuan-pertemuan dengan calon ketua umum ada. Dan kemudian akhirnya bahwa hari ini hanya ada satu calon karena endorsementnya tadi sudah dikatakan 80%. Berarti kalau ingin maju endorsementnya rekomendasi dari daerah itu sudah habis. Kalau saya bilang. Jadi makanya hanya ada satu calon. Oke. Mas Agung, apa yang terjadi pada Pak Bahlil ini kan sama persis ketika 2017 Pak Erlangga mendapatkan full endorsement dari Presiden. 2019 juga Pak Erlangga mendapatkan full endorsement dari Presiden. Dan kemudian nasibnya kemarin lengser, mengundurkan diri. Anda melihat dengan adanya semacam endorsement dari kekuasaan seperti ini, apakah Pak Bahlil juga akan bernasib sama 5 tahun ke depan mungkin? Ya, karena memang tadi saya ungkapkan dari eksternal melihatnya ada cipta kondisi, otomatis kepemimpinan ketum Golkar apakah itu Pak Erlangga ataupun Pak Bahlil akan diuji seiring berjalannya waktu. Dan itu akan utamanya berasal dari internal itu sendiri. Apakah Pak Bahlil bisa mengkonsolidasikan faksi-faksi yang ada di Partai Golkar yang selama ini menjadi sebuah pakemnya Golkar. Bahwa partai ini tadi ya, TBK terbuka, sahamnya dimiliki oleh semua orang, tokoh-tokoh senior yang mantan pemain semua, jam terbang tinggi, otomatis dengan kondisi ini Pak Bahlil akan diuji setelah terpilih sebagai ketum apakah mampu mensolidkan faksi-faksi di internal Golkar. Yang kedua, apakah Pak Bahlil mampu mengkomunikasikan kepengurusannya maupun kepemimpinannya kepada Presiden terpilih Pak Prabowo. Karena apa? Karena Munaslup ini diselenggarakan di masa kepemimpinannya Presiden Jokowi. Dan suka atau tidak, ketika Munaslup dilaksanakan ke Desember 2024, nafasnya akan beda karena di sana sudah ada Presiden Prabowo. Nah, tarikan kepemimpinan antara Presiden Prabowo
Prabowo dan Presiden Jokowi ini kan belum tentu sama. Ya. Dan ini akan menimbulkan dinamika eksternal juga. Nah, Pak Bahlil apakah siap mengkontrol eksternal dan internal itu secara bersamaan? Oke, Pak Bahlil apakah siap untuk mengkontrol kekuatan eksternal dan internal itu ya? Karena di Golkar juga banyak faksi-faksinya ya. Dan kalau Pak Jokowi lengser, apakah bisa sekuat itu dengan dukungan dari Pak Prabowo? Kita belum tahu ya, karena itu akan teruji. Tapi saya mau tanya ya, Bang Erwin, ini nanti malam akan ada pembahasan ADART. Pembahasan di Munas ya, di sidang-sidang. Saya ingin tanya apakah ada peluang untuk merevisi ADART, kemudian peluang bagi tokoh di luar partai untuk bisa masuk ke jajaran kepemimpinan. Saya langsung aja, mungkin nggak Pak Jokowi ini masuk menjadi ketua Dewan Pembina? Tadi sudah saya perlihatkan tadi draft rancangan dari Munas ini. Mulai dari tatip, mulai dari agenda acara ya, dan rantusnya. Jadi kalau saya melihat di situ tidak ada hal yang mengubah secara substansial ya, kecuali tentang masa waktu periode itu di anggaran dasar tertulis Desember. Kali ini kita hilangkan Desember 1 kali dalam 5 tahun. Ya, kemudian pemilihan dan pengangkatan Dewan Pembina dan dewan-dewan lain itu diangkat oleh formatur. Ya. Kemudian juga jumlah dewan itu dirampingkan dan struktur organisasi Partai Golkar juga dirampingkan. Jadi kembali lagi bahwa Munas ini ingin melihat bagaimana situasi politik yang maju sekarang ini. Ya. Jadi tidak ada. Nggak ada peluang Pak Jokowi bisa masuk ke dalam struktur kepemimpinan di Partai Golkar, struktur kalau kepengurusan. beliau berkenan dan ingin menjadi anggota Golkar, tentunya kita akan memberikan tempat yang strategis, ya. Tapi itu sekali lagi akan dipilih oleh formatur. Oke. Terakhir Mas Agung, Anda melihatnya ada peluangnya nggak? Selalu ada peluang bagi eksekutif untuk terlibat di Golkar karena partai ini selalu berada di orbit strategis kekuasaan. Jadi kalau misal nanti malam akhirnya Presiden Jokowi masuk dalam struktur Dewan Pembina, saya kira itu sesuatu yang memang dibutuhkan Golkar juga. Kenapa? Karena Golkar butuh figur yang butuh kuat, sosok yang kuat, yang punya basis juga. Yang kita tahu Pak Jokowi punya basis di Jateng, dan ketika itu memang bisa dikapitalisasi oleh Golkar, maka ceruk pemilih di partai sebelah yang selama ini dikenal sebagai kandangnya banteng bisa tergerus juga ketika Pak Jokowi hadir di Golkar, seperti itu. Oke, kita lihat nanti apakah akan ada movement politik di ujung ya. Kita kan nggak ada yang tahu bahwa politik itu sangat cair sekali sampai di detik-detik akhir itu masih bisa berubah. Mungkin hari ini Pak Jokowi nggak mau, tapi kalau perubahan ADART-nya diakomodasi kita juga nggak tahu ya. Tapi mungkin juga bisa nanti beberapa saat ke depan kita juga bisa melihatnya begitu ya. Masih ada kesempatan lagi. Kita akan tunggu di konstelasi Munas Partai Golkar akan seperti apa. Apakah nanti ada kejutan-kejutan lain begitu ya. Kita akan tunggu. Terima kasih Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bang Erwin Aksa dan juga Direktur Eksekutif dari Trias Politika Mas Agung Baskoro atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Kita akan terus memantau konstelasi politik di Partai Golkar. Kembali ke Anda Elvira di studio. Baik, Rifana terima kasih atas perbincangannya langsung dari area Munas Partai Golkar.